Halo remaja Kristen. Nah, hari ini kakak mau mengajak kita untuk membaca sedikit dari firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 20 sampai 26. Mari kita baca bersama-sama dengan perikop kesaksian Paulus dalam penjara. Ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, sedemikian pun sekarang, Kristus tengah nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh mataku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesah dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepadamu. Nah, bacaan Filipi ayat 1-20. Pasal 1 ayat 20-26 telah selesai. Nah, kita akan masuk ke dalam renungan singkat, yaitu yang kakak berikan tema tentang remaja Kristen yang menjadi berkat. Nah, shalom remaja Kristen yang terkasih, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa Allah sungguh baik bagi kita, dan kita sekalipun tidak dibiarkan berada dalam kuasa roh jahat, dan senantiasa menjadi dan memelihara kita dimanapun kita berada. Kisah hari ini menunjukkan bahwa kasih Allah selalu melindungi Rasul Paulus dalam penjara, sehingga ia dapat memberikan kabar keselamatan bagi semua orang dalam penjara, di dunia ini maupun dalam penjara. Dalam kehidupan kita sebagai remaja Kristen yang hidup, yang bermakna adalah keinginan setiap manusia sebagai tujuan dalam hidup mereka. Nah, oleh sebab itu manusia akan mencari segala hal yang dapat membuat hidup mereka bermakna. Nah, oleh sebab itu manusia akan mencari segala hal yang dapat membuat hidup mereka bermakna dengan cara menemukan makna hidup pun bermacam-macam. Namun, kita sebagai remaja Kristen yang bertanggung jawab seperti Rasul Paulus dengan yakin bahwa ketika Tuhan Yesus mengizinkan ia tetap hidup di dalam dunia ini, maka dari itu remaja Kristen yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita meniru sikap Rasul Paulus yang tetap setia pada Tuhan Yesus dalam memberitakan kabar keselamatan bagi semua orang. Jadi sebagai remaja Kristen yang bersekutu dengan Tuhan Yesus, tidak lupa berdoa di hadapannya dan tidak boleh lupa membaca dan merenungkan sabdanya, maka hidup kita penuh dengan arti. Dalam hal ini bukan berarti kita semua harus melayani Tuhan dengan cara membaca, merenungkan sabda Tuhan atau bersaksi saja, melainkan pergunakan talenta yang Tuhan berikan dengan baik, seperti Rasul Paulus berkata bahwa apa yang ia alami ketika dirinya berada di dalam penjara menyebabkan kemajuan Injil baginya. Banyak orang-orang yang memperoleh kepercayaan dan keberanian memberitakan firman Tuhan. Nah, kakak akan berikan sebuah ilustrasi yang sedikit, yaitu ada dua golongan penunggang kuda. Nah, di mana golongan yang pertama
adalah golongan penunggang kuda sungguhan yang mana ada penggerakan dan betul-betul ada kemajuan. Nah, golongan kedua adalah penunggang kuda goyah, di mana kuda-kuda yang bagian bawahnya diberikan lengkungan seperti kursi goyang. Pernah adik-adik lihat atau remaja Kristen pernah lihat kursi roda? Nah, namun ada penggerakan tetapi tidak ada kemajuan sama sekali. Seperti hidup kita, orang Kristen pun bisa terbagi dalam dua golongan yang tadi kakak bilang itu. Ada yang melayani dan menghasilkan buah, tetapi ada juga yang kelihatannya banyak aktivitas, tapi tidak ada buah sama sekali. Karena itu, renungkanlah pelayanan selama ini. Adakah buah yang adik-adik remaja Kristen berikan kepada Tuhan atau tidak? Kalau tidak ada buahnya, itu bisa disebabkan oleh hidup yang kotor atau kurang berdoa atau cara pelayanan yang salah. Maka dari itu, sebagai remaja Kristen yang berkarakter di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita seperti penunggang kuda sungguhan yang mana kita akan tetap maju walaupun banyak cobaan, tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita yang ada di depan mata kita, sebab kita sebagai remaja Kristen harus menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Nah, remaja Kristen yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari ilustrasi di atas yang tadi kakak berikan, implikasi dari kehidupan orang percaya atau remaja Kristen di dalam dunia adalah menjadi atau memprioritaskan Kristus dalam segala hal. Artinya, kita sebagai orang percaya yang sesungguhnya percaya, maka hidupnya akan berfokus pada Kristus saja. Maka dari itu kita harus menyembah serta menjalankan Injilnya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kakak ajak kita sebagai remaja Kristen, marilah kita sebagai remaja Kristen tetap perlu untuk memberikan kabar sukacita ini kepada banyak orang di dunia ini, serta kita harus tetap percaya dan memprioritaskan Tuhan dan bersukacita selalu melakukan segala perintahnya dan memberitakannya Injilnya serta memaknai kematiannya sebagai keuntungan. Pesan firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 20-26 adalah kita sebagai remaja Kristen dapat menjadi perubahan bagi banyak orang asalkan kita mau ikut Kristus, karena hanya dengan kepada Kristus sajalah sumber berkat bagi semua orang. Sebagai remaja Kristen, apa yang kita pilih dengan sisi hidup yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah hidup kita untuk Tuhan Yesus atau hidup untuk diri kita sendiri? Nah, jadi marilah kita memberikan hati kita ini, hati remaja Kristen dalam seluruh dunia ini, atau hidup untuk diri kita sendiri. Marilah kita bawa hati ini untuk selalu puji Dia karena segala kebaikannya. Marilah kita terima Dia sebagai juru selamat dalam pribadi kita, serta marilah kita mengikuti Dia dan tetap selalu memiliki hubungan dengan Dia dalam kehidupan kita. Amin.